Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Perkenalkan nama saya Joy Juwita Sitorus dengan NIM 2213011027 dari kelas 6B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video yaitu menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Amos, yaitu untuk analisis jalur. Oke, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah, nah untuk langkah pertama yaitu kita harus menyiapkan data SPSS terlebih dahulu. Uh, nah untuk kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu, yaitu di mana X1-nya efikasi diri, X2-nya uh, kemampuan pemecahan masalah, S3-nya itu prestasi, dan yang Y-nya itu prestasi prakteknya. Nah, untuk datanya bisa kita buat di data view, yaitu ini pada kesempatan kali ini saya menggunakan data sebanyak 150. Nah, kemudian data ini kita save dengan save as type-nya itu berbentuk SAF. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu kita akan menganalisis data tersebut pada aplikasi Amos. Nah, langkah kedua yaitu kita membuka aplikasi Amosnya terlebih dahulu. Oke, di aplikasi Amos ini kita akan menganalisis data yang telah kita buat tadi yang kita buat di dalam SPSS. Langkah yang pertama yaitu untuk memudahkan kita menggambar diagramnya, kita bisa memilih size kertasnya terlebih dahulu, yaitu ada di view, kemudian klik interface properties, kemudian kita bisa memilih papernya itu dengan landscape size A4, kemudian apply. Oke, sudah berubah tampilannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggambar diagramnya. Setelah eh, diagramnya ini sudah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu kita membuat nama laten atau nama variabel dari kotak-kotak yang telah kita buat ini dengan mengklik kanan terus memilih object properties. Nah, untuk ini kita beri namanya X1, yang ini X2, dan yang ini X3, kemudian ini Y-nya. Nah, setelah kita membuat nama variabelnya, langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan variabel-variabel ini. Kita akan menghubungkan variabel X1 dan X2 karena mereka saling terkait, maka kita memilih ikon yang ini. Dengan mengklik seperti ini, nah maka mereka terhubung. Begitu juga dengan variabel-variabel lainnya. X1 ke S3, X2 ke S3, X3 ke Y, X1 ke Y, dan X2 ke Y. Nah, setelah kita membuat atau mengkonekkan sesama variabel, langkah berikutnya yaitu kita mengklik icon ini, yaitu untuk variabel laten endogennya dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu, tahap selanjutnya yang akan kita laksanakan yaitu tahap mentransfer data. Untuk mentransfer datanya itu, kan tadi datanya kita sudah buat dengan mengklik
file, menu file, terus ada data files di sini kita pilih, kemudian di file name. Nah, setelah itu kita pilih data yang telah kita siapkan terlebih dahulu yang tadi. Nah, ini dia datanya. Klik open, terus klik OK. Nah, maka datanya sudah ada. Langkah selanjutnya yaitu kita mengklik menu view, kemudian ada ini di view variables in dataset. Kita mendrag atau menarik X1-nya pada kotak-kotak masing-masing. Nah, kemudian setelah kotak-kotaknya sudah berisikan nama latennya masing-masing, kita pilih menu plugins, terus kita memilih name unique served variables. Maka errornya akan muncul secara otomatis. Nah, setelah errornya muncul, kita akan save data ini terlebih dahulu dengan memilih menu file, kemudian save as. Mungkin bisa dibuat namanya Amos Jalur. Kemudian kita klik save. Nah, setelah itu kita tiba di tahap untuk menganalisis datanya. Nah, menganalisis datanya itu kita klik menu view, kemudian analyze properties. Nah, pada bagian estimation ini kita memilih maximum likelihood dan fit-nya. Kemudian untuk di output-nya kita memilih minimize, standarnya, square-nya juga, indirect dan direct dan total effects-nya, dan juga korelasi dan juga tes untuk normalitasnya. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan menganalize calculate estimation. Nah, diklik ini, yang ini, nah maka akan muncul angka-angka pada variabel-variabel masing-masing dan hubungan antara variabelnya. Dan untuk melihat lebih jelasnya lagi, bisa kita lihat pada menu view, kemudian ini di sini ada text output, kita pilih itu. Nah, maka akan muncul text outputnya. Nah, di text output ini, misalnya kita ingin melihat pengaruh tidak langsung yang mempengaruhi suatu variabel itu, hubungan variabel itu, bisa kita klik estimation. Maka terlihat secara rinci hubungan variabel satu dan dengan yang lainnya. Ini ada variabel tidak langsungnya. Seperti X1 ke S3, ini ada 0,082 hubungan tidak langsungnya. Oke. Sekian penjelasan saya mengenai analisis jalur menggunakan aplikasi Amos. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan atas pemaparan atau cara-cara menganalisis saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Hampun. Terima kasih.